Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan yaitu takbiratul ihram. Kemudian setelah itu adalah doa iftitah. Ya, semoga ya bisa diingat doa-doa yang kita ajarkan yaitu doa iftitah. Maka selanjutnya ketika seseorang yang akan memulai solatnya setelah takbiratul ihram, kemudian bersedekap dan membaca ya doa iftitah, maka setelah itu ta'awud. Apa itu ta'awud? Yaitu isti'adah, meminta doa, meminta perlindungan. Saya ulangi, setelah membaca doa iftitah, dan ini pertemuan yang lalu, maka seorang yang akan ya, memulai solatnya setelah membaca doa iftitah, maka dilanjutkan dengan ta'awud atau yang dikenal dengan isti'adah, meminta perlindungan. Dan ta'awud ini dibaca sebelum seseorang yang sholat membaca Al-Quran, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, maka ya diperintahkan, disyariatkan untuk membaca yaitu ta'awud. Apa makna dari ta'awud atau isti'adah? Maknanya adalah melarikan diri dari sesuatu yang ditakuti ya, kepada sesuatu yang mampu memberikan perlindungan. Ini arti ya, secara arti makna dari ta'awud. Apa artinya? Yaitu melarikan diri dari sesuatu yang ditakuti kepada sesuatu yang bisa atau mampu memberikan perlindungan. Adapun yang dimaksud dengan ta'awudz ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan gangguan syaitan. Ini makna dari ta'awudz. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan syaitan ya, ketika di dalam solat. Ketika di dalam solat. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan ini disyariatkan setelah membaca doa iftitah. Setelah itu kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Apa bacaannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah membaca doa iftitah. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi kemudian juga Imam Abu Dawud. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, setelah membaca doa iftitah, thumma yaqulu a'udzu billahi samii'ul alim, atau a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat setelah membaca doa iftitah, maka beliau melanjutkan dengan membaca a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Nanti kita sebutkan artinya. Ini doanya. Boleh enggak cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim tanpa ada tambahan tadi? Boleh. Nanti ada riwayat yang lain. Ya, ada riwayat yang lain. Nah, sehingga seorang yang akan memulai sholatnya setelah membaca doa iftitah diperintahkan untuk membaca ta'awud. Diperintahkan untuk apa? Membaca ta'awud atau yang dikenal dengan isti'adzah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Dari gangguan syaitan ketika apa? Ketika sholat. Ya, ketika sholat. Apa tujuan? Adapun tujuan kita membaca ta'awud di dalam sholat, ya, maka tujuan adalah meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan ketika sholat. Karena syaitan ini bukan hanya saja mengganggu, ya, atau menggoda manusia bukan lewat cuma jalan-jalan maksiat, tetapi juga jalan-jalan ibadah seperti sholat ini tidak luput dari apa? Dari gangguan syaitan. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Imam Al-Bazzar an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasul bersabda. Apa kata Nabi? Ya'ti ahadakum asyaitanu fi salatihi. Setan itu datang kepada salah seorang kalian ketika sholat. Setan itu datang kepada kalian ketika kalian sedang sholat. Apa yang dilakukan oleh syaitan ini? Fayanfuhu fi maq'adati, membuat keraguan. Aku sudah wudu tadi belum ya? Wah, kayaknya batal ini saya. Jangan-jangan saya ini baru 2 rakaat tapi perasaan 3 rakaat. Ya. Apa kata Rasul? Ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi. Setan ini datang kepada orang yang, ya, sedang melaksanakan sholat. Kalau setan datang ke tempat perjudian, itu mah nggak usah didatengin, sudah biasa, sudah maksiat. Ya. Setan datang ke tempat, ya, perzinaan, ya sudah berzina. Ya. Tetapi syaitan ketika mengganggu, menggoda seorang muslim yang taat ini lebih lagi. Bagaimana caranya ketika dia sudah taat, kemudian dibuat ketaatannya itu tidak khusyuk. Dibuat sholatnya itu, ya, banyak apa? Banyak pikiran. Ya. Dibuat sholatnya itu apa? Jauh dari apa? Dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Rasul mengatakan fayanfuhu fi maq'adatih. Di mana setan ini akan menjadikan seorang itu seakan-akan kayak ragu. Ya, seperti apa? Ragu. Wah, ini saya tadi udah batal belum? Ya. Kayaknya buang angin tapi kayaknya enggak juga. Nah, begitu. Kemudian enggak cuman buat orang ragu-ragu, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatsa. Dia menjadikan orang ini berkhayal. Wujudnya sholat di masjid. Ya. Kemudian juga dia apa? Ya, sudah melaksanakan sholat. Tetapi dibuat banyak khayalan. Banyak pikiran. Jasadnya ada di masjid, jasadnya sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Ada yang di pasar, ada yang lagi di toko, ada yang lagi ngomentari politik, ya. Ngomentari apa? Politik. Ada, wah gimana nih, ya, siapa nih yang menang? Atau misalnya ketika ya sholat, jasadnya ada sholat, tapi pikirannya melayang. Gimana ini beras kok sekarang kan turun-turun, begitu. Ya. Apalagi nih katanya ya sekolah nanti bayarnya mahal. Lagi sholat pikirnya apa? Mikirnya kemana-mana. Nah, syaitan ini disebutkan oleh Rasul fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath. Kemudian dibuat keraguan seakan-akan seperti apa? Batal. Sudah batal belum ya? Sudah wudu belum ya? Ya. Kemudian Rasul mengatakan walam yahduts, padahal itu dia tidak batal. Cuman karena tadi was-was. Bahkan ada orang yang was-was terus, sudah mau takbir, kurang mantep, ngangkat tangannya kurang mantep lagi. Sampai imamnya ruku dia masih baru mau sholat baru mau takbiratul ihram. Ya. Kenapa Pak? Ini tadi ya saya kayaknya belum niat, lupa, nggak hafal, ya. Atau mungkin dia ketika mengangkat tangannya mungkin dia belum khusyuk sehingga bolak-balik angkat tangan, ya, sampai imamnya itu ruku dia masih berdiri. Apa sebabnya? Ini diantaranya ya gangguan dari syaitan. Dibuat seakan-akan tidak khusyuk, ya, dibuat seakan-akan seorang tersebut ya seakan-akan dia sholatnya ini belum sempurna, ya. Sehingga Rasul memerintahkan kepada kita, disyariatkan ketika akan memulai sholat, setelah membaca doa iftitah, kita disyariatkan untuk membaca ta'awud. Diperintahkan untuk membaca apa? Ta'awud. Adapun hukum membaca ta'awud di dalam sholat, ya hukum membaca apa? Ta'awud, isti'adzah di dalam sholat. Jumhur ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, saya ulangi, hukum membaca ta'awud setelah membaca doa iftitah ketika di awal sholat, ya, maka ini apa? Hukumnya tidak wajib tetapi dianjurkan, disunahkan, ya, untuk membaca ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min raq'ati tsaniyah istaftahal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit menuju rakaat kedua. Bangkit menuju rakaat kedua. Kemudian apa? Istaftahal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Maka Rasul memulai langsung membaca apa? Membaca alhamdulillah. Maksudnya surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu langsung, Rasul enggak diam, langsung.
Ya. Sehingga membaca isti'adzah atau ta'awud itu di awal rakaat. Nah, itu diperintahkan apa? Ya, di awal rakaat, di rakaat yang pertama. Adapun rakaat setelahnya ini tidak langsung baca ya bismillah, ya bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Walaupun di sana juga ada pendapat juga ya kuat bahwasanya ya membaca ta'awud ini ya ada yang mengatakan setiap kali bangkit ya, setiap kali masuk rakaat ya, maka diperintahkan juga membaca ta'awud. Nanti kita akan bahas. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terus apa lafaz-lafaznya? Apa lafaz-lafaznya, seperti apa, bacaannya gimana? Pertama yang perlu kita ketahui bahwa membaca ta'awud, isti'adah, meminta perlindungan ini ada beberapa ya bacaan. Ada beberapa macam bacaan. Sehingga kita tidak boleh ya langsung menyalahkan saudaranya. Barangkali dia mengamalkan yang ini, mengamalkan yang itu, kita baru tahu satu. Kenapa? Karena di sini perkaranya luas. Perkaranya apa? Luas. Sehingga ya kita tidak boleh gampang menyalahkan saudaranya. Karena ya doa isti'adzah ini juga bermacam-macam. Doa ta'awud ini bermacam-macam. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ini yang paling singkat. Ya, ini yang paling singkat yang sering kita dengar. Apa doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bisa dicatat ibu-ibu. Ya. Apa doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ya lafaz isti'adzah di dalam salat yang pertama. Gampang. Kayaknya sudah hafal semua ini kayaknya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang kedua, disebutkan tentang ya dalil membaca isti'adzah setelah ya doa iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-98. Surat apa? An-Nahl ayat 98. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian akan membaca Al-Quran, maka berdoalah, berlindunglah kepada Allah dari keburukan syaitan. Ya. Maka ini doanya. Kita diperintahkan untuk membaca ta'awud ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Berlindung kepada Allah dari keburukan, gangguan, godaan syaitan. Dan sebelum ini, kita sebelum membaca surat Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Al-Fatihah ini termasuk isi dari Al-Quran. Sehingga kita sebelum masuk membaca surat Al-Fatihah, kita diperintahkan membaca doa ta'awud. Ya, diperintahkan untuk membaca doa ta'awud. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lafaz yang kedua yang bisa kita baca. Yang kedua yang bisa kita baca, yang kedua adalah lafadznya a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ada tambahan. Saya ulangi, yang kedua a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Kalau yang pertama enggak ada, as-sami'il alimnya itu enggak ada. Kalau lafaz yang kedua ini ada, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ini doa yang kedua, doa isti'adzah ataupun ta'awud sebelum memasuki surat Al-Fatihah.
Ya, sebelum memasuki surat Al-Fatihah. Kemudian juga yang ketiga, ini lafadznya mirip dengan yang nomor 2, agak panjang dikit. Apa lafadznya? Doa ta'awud, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim, innallaha huwas sami'ul alim. Ini agak panjang karena ada tambahan. A'udzu billahi as-sami'il alimi. Ya, kemudian apa? Minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian innallaha huwas sami'ul alim. Ya, itu di antara doanya. Ini yang ketiga. Ya, innallaha huwas sami'ul alim. Innallaha huwas sami'ul alim. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim, innallaha huwas sami'ul alim. Ini adalah lafaz yang ketiga, bacaan ta'awud isti'adah di dalam sholat. Ya, sudah berapa kita sebutkan? 3. Coba ulangi yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim, innallaha huwas sami'ul alim. Itu nanti ya dihafalkan. Bacanya satu-satu, enggak cukup salah satunya, bukan baca satu semuanya, enggak. Cukup salah satu dipilih ya, yang paling mudah ya yang pertama. Ya, kalau bisa ini bisa diselang-seling. Bisa dibaca bergantian ya. Biar enggak apa? Biar enggak yang kadang-kadang kalau cuman dari dulu bacanya itu terus akhirnya cuman kayak refleks aja. Ya, berbeda ketika nanti saya pengen baca yang ini, baca yang ini. Nah, di sana akan lebih apa? Lebih baik. Kenapa? Lebih tahu atau lebih banyak ya, atau kita tahu banyak doa-doa apa? Doa-doa ta'awud.